Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu perkenalan diri. Kenalkan, nama saya Sikausa dari Politeknik Bali. Nah, kedatangan saya di sini bermaksud ingin mewawancarai saja mengenai mata kuliah sebelumnya boleh Taza perkenalan diri. Saya Desi Natalia, biasa dipanggil Taza Desi. Kebetulan saya wakaf kurikulum di SD. Kalau boleh tahu Taza sudah Dari tahun 2013, berarti hampir 12 tahun. lamanya Taza? Iya. Izin ya Taza bertanya, kalau menurut kepahaman Taza, bagaimana tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Pada dasarnya esensi dari kurikulum itu sama, inti dari pembelajaran itu sama saja sih, cuman lebih efektif dan lebih baiknya kalau seandainya kurikulum itu dibuat dalam jangka panjang sehingga tidak mengalami perubahan dalam waktu yang pendek seperti itu. Kalau menurut pandangan Taza tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang bagaimana? Sebenarnya kurikulum merdeka itu sudah cukup bagus ya, cuman ada beberapa memang yang menjadi PR dan harus diperbaiki. Mungkin daripada kita merubah kurikulum lagi, lebih baik kita memperbaiki aja poin-poin yang kurang tadi. Kalau perbedaan yang mendasar yang Taza rasakan dan implementasi antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka itu apa? Perbedaan yang mendasarnya terutama pada B5-nya. Jadi kalau pada kurikulum sebelumnya itu kan titik poinnya itu ada pada masing-masing ya, kayak KTSP itu ada titik poinnya di mana, ada kurikulum 13 itu pada tema-temanya. Terus di kurikulum merdeka itu ciri khasnya itu ada di B5-nya kayak gitu. Jadi perubahannya di situ, walaupun sebenarnya inti dari perubahan tadi adalah untuk meningkatkan atau membekali siswa itu dengan soft skill. Nah itu sih sebenarnya yang ingin di up ya, ingin ditonjolkan dari kurikulum itu, walaupun pada pelaksanaannya itu penerapannya itu pada masing-masing sekolah. Berarti pada Ya lebih mencolok pada P5. Terus ada juga sih pada intrakurikulernya kayak mata pelajaran IPA sama IPS. Kalau dulu kan bisa nih, kalau sekarang kan digabung jadi IPAS kayak gitu. Terus ada beberapa pada silabus-silabusnya itu juga mengalami perubahan. Nah, apa tanggapan Taza terkait dengan ganti menteri berarti ganti kurikulum? Gimana Taza? Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, esensi kurikulum itu sebenarnya sama ya. Jadi harusnya memang Indonesia ini punya grand design sendiri terkait dengan pendidikan, sehingga tidak ada statement yang mengatakan ganti kurikulum seperti itu. Harusnya pendidikan ini kan kontinu, jadi nggak bisa output dari pendidikan itu nggak bisa dinilai dalam waktu 3 atau 5 tahun saja, tapi jangka waktu yang lama. Kalau zaman dulu itu perubahan kurikulum itu lama banget, puluhan tahun baru berubah kayak gitu. Kalau sekarang kan nggak, 5 tahun berubah dan berubah. Sebenarnya akan lebih baik kalau seandainya kita punya roadmap sendiri, grand design sendiri terhadap pendidikan. Apakah sekolah ini telah menerapkan kurikulum merdeka secara ideal? Kalau menurut saya sih sudah ya, mulai dari pembiasaannya, intrakurikulernya, ekstrakurikuler, dan juga kokurikulernya. Itu di situ ada temuannya. Dari media kita sudah, alhamdulillah sudah masuk. Tema apa yang paling sering dipilih dalam implementasi kelima pada kurikulum merdeka di sekolah? Kalau implementasi kelima, jadi kita punya yang paling sering itu adalah kearifan lokal. Nah, jadi memang kita ingin tonjolkan itu. Jadi ini akan menjadi pembanding kita dengan kurikulum. Jadi di kearifan lokal ini memang dari awal kita dicetuskan sebagai sekolah penggerak itu kita memilih namanya dari durian untuk taat di sekolah kita, dan itu menjadi tema besar di sekolah ini. Jadi di semester 1 tema seluruh dari fase A sampai fase C itu adalah kearifan lokal dengan tema ini, dengan topiknya batik durian tadi kayak gitu. Terus di semester 2-nya itu
kami bebaskan. Ada yang belajar berkelanjutan, terus ada yang macam-macam, disesuaikan dengan pasien masing-masing. Apakah Taza pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka? Alhamdulillah udah sering. Nah, kalau sudah sering, sudah berapa kali ingat apa sama insight yang didapat dari Taza? Kalau tingkatannya tingkatan apa ya? Nggak ada tingkatannya. Karena biasanya memang berkaitan dengan kurikulum ini, jadi pelatihannya itu mulai dari tingkat kota, tingkat gugus, tingkat kota sampai tingkat pusat. Itu biasanya pelatihan seperti itu. Dan apa yang didapat ya banyak hal ya terkait dengan pemahaman kita dalam pendidikan itu sendiri, terus bagaimana implementasi kurikulum Merdeka itu terhadap pembelajaran kita. Terus apa yang menjadi titik poin dan tujuan dari kurikulum Merdeka itu dijelaskan juga di situ. Kayak gitu. Makanya ketika diterapkan di sekolah ya kita tinggal menyelaraskan saja. Karena kita punya dua kurikulum kan, kita harus diselaraskan. Dan menurut saya sih nggak terlalu ketimpangan karena memang apa yang ada di kurikulum Merdeka itu sudah kami lakukan sebelum-sebelumnya sekolah ini. Jadi sudah terlalu sering belajar Bingung ya. apa sih Taza yang pernah dilakukan dalam proses belajar? Batik apa namanya, batik jumputan ya, batik jumputan. Terus setelah itu setelah anak-anak membuat batik jumputan sampai selesai, terus mereka masuk ke tahap ini apa namanya ya, sosialisasi, pengiklanan, apa sih namanya bahasanya, masuk penjualan ya, masuk ke promosi. Jadi anak-anak kelas 6, kebetulan saya mengajar di kelas 6 kan, jadi mereka kan udah punya gadget masing-masing. Jadi mereka buat media nih, apa namanya, pengiklanan, promosi dari karya-karya yang ada di SDM ini kayak gitu. Jadi ada yang buat iklannya pakai Canva, terus ada yang buat iklannya pakai video kayak gitu. Terus ada yang macam-macam lah supaya mereka ya, dan mereka nge-share-nya di TikTok karena agensi ya di medsos, mereka mempromosikannya di medsos. Nah, terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Yang mana ya? Gotong royong sih mungkin, kreativitas itu sih yang jelas, yang sama. Harapan Taza dengan pelaksanaan Merdeka ini? Harapannya apa namanya ya, semoga kurikulum Merdeka ini bisa dilanjutkan dalam bentuk yang lebih baik lagi ya, karena memang ada catatan ke depan yang jelas sudah masuk, terus ada evaluasi juga mungkin dari bawah, dari sekolah-sekolah mungkin jadi perbaikan, dan mungkin jangan terus sering ganti kurikulum ya, karena nanti akan pusing, karena guru itu butuh penyesuaian di terhadap kurikulum Merdeka itu all out itu baru 3 tahun, ini tahun kita melaksanakan semuanya. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu melaksanakan semuanya, itu baru tahun ini. Tahun depan mau ganti lagi kan, berarti guru-guru harus belajar lagi, dan itu menyita waktu dulu, penyesuaian kembali. Iya benar. Apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran Taza dan memberikan contoh? Kalau sesuai apa enggak ya mungkin cukup relevan ya, cukup sesuai ketika diaplikasikan dalam beberapa bidang, terutama di B5-nya. Dan B5 itu merupakan, mungkin kalau misalnya ke depannya mau diganti mungkin dalam bentuk yang berbeda ya. B5 itu menurut saya itu langkah yang efektif untuk membangun kreativitas dan juga ciri khas karakter bangsa Indonesia ini, terutama di gotong royongnya, terus kebinekaannya, kayak terus kearifan globalnya, itu semuanya dibangun di situ. Mungkin nanti dilanjutkan dalam bentuk yang berbeda dalam waktu yang efektif lagi, kayak gitu. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka? Kalau selama ini sih oke aja sih, baik-baik aja sih kayak biasanya ya. Tidak ada tantangan sendiri? Tantangannya nggak ada sih sebenarnya. Kalau kreatif, alhamdulillah guru-guru kita kan masih
instrumen juga, jadi mereka lebih bisa beradaptasi terhadap teknologi kayak gitu. Mungkin terhadap kurikulumnya itu sendiri yang harus diadaptasi. Kalau kepada siswanya nggak terlalu banyak bebas sih. Taza, bagaimana Taza memasukkan unsur literasi saintifik, hoax, kelima, keterampilan abad 21 di dalam modul yang Taza buat? Di modul itu kan ada tahapan-tahapan dulu. Jadi nggak semua yang disampaikan tadi itu langsung masuk menyeluruh kan. Yang tentunya kita sesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan. Terus penggunaan media pembelajaran, terus pembekalan mereka terhadap soft skill mereka itu harus kita bangun. Terus literasinya mungkin harus diperbanyak lagi kayak itu. Jadi sebenarnya kurikulum kita ini kan berpusat pada siswa nih. Inginnya siswa itu membangun sendiri literasinya kayak gitu. Jadi daya baca mereka itu mereka bangun sendiri, dan itu juga sebenarnya kita implementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Gitu. Kita punya pohon literasi namanya. Jadi setiap hari mereka harus baca. Nah, itu salah satu implementasi yang ada di kelas kami. Insight apa yang dapat Taza berikan kepada mahasiswa atau calon guru seperti saya atau mahasiswa yang lain tadi? Intinya adalah inti dari pendidikan itu adalah bagaimana kita membangun karakter bangsa ini sendiri. Karena maju tidaknya sebuah negara itu diawali dari pendidikannya. Misalnya sama seperti negara Jepang ya. Jepang itu 1945 itu bareng, bangsanya itu bareng sama kita 1945 juga. Tapi kenapa mereka kok belum maju? Karena pemerintahnya itu memikirkan dunia pendidikan. Yang dicarinya adalah berapa guru yang tersisa. Kalau di negara ini kan enggak, ya. Dan orientasi kita sebagai seorang pendidik itu memang kepada anak. Kita harus punya targetan untuk anak. Jadi targetan itu bukan kepada yang lain, bukan kepada seberapa besar pemasukan kita, enggak. Tapi kita setiap guru itu harus punya targetan kepada anak. Ketika kita memiliki targetan anak masing-masing, maka kurikulum apa yang diberikan kepada kita, insya Allah kita paham. Karena inti dari pendidikan itu adalah bagaimana kita membangun karakteristik anak tadi. Jadi bukan kepada sekedar materinya, enggak, tapi kepada siswa itu sendiri. Kalau materi itu bisa diganti oleh yang lain, tapi kedekatan seorang pendidik dengan murid itu nggak bisa diganti. Terima kasih Taza. Itu saja pertanyaan. Maaf ya Taza ya, mengganggu waktu. Saya akhiri ya Taza ya. Assalamualaikum